Hancurkan! Hancurkan semuanya! Berhenti! Kalian mau apa? Bayar utang. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang? Jual saja istri dan anakmu, kan jadi punya uang? Kembali! Minggir! Kakak, wanita itu kabur bawa barang berharga. Tangkap! Cepat pergi! Minggir! Nak, maafkan ibu. Ibu pasti akan mencarimu. Baik. Kasih aku. Kakak, ini punya aku. Kau cuma anak haram yang ibuku pungut dari tumpukan sampah. Beraninya memanggilku kakak. Sebenarnya aku sama sekali tidak suka kalung murahan ini. Tapi kau begitu menjaganya, ku malah mau rebut. Lepaskan. Sedang apa ini? Ibu, anak haram ini cubit aku. Ibu? Kakak yang rebut kalungku? Putriku rebut kalungmu memang kenapa? Kami merawatmu 18 tahun. Kalau disuruh mati pun, kau harus mati. Sylvie, makan yang banyak. Anak tidak tahu malu? Kenapa pakai baju dikit gitu? Tidak, ibu. Aku pukul kau. Ibu. Anak kurang ajar. Jangan menghindar. Ibu. Kubunuh kau. Ibu, jangan pukul. Ini. Ibu, sakit. Berhenti. Ibu, jangan pukul. Kubunuh kau. Yola, barusan ibu lagi emosi. Kau tidak benci ibu, kan? Ibu, aku tidak benci. Bagus, bagus. Syukurlah, cepat minum sup ayam ini. Terima kasih, Ibu. Aku sudah merawatmu 18 tahun. Waktunya kau membalas budi. Masuklah. Anak ini cantik sekali. Bayar dulu. Ini, untukmu. Bawa dia ke rumahmu. Jangan di sini. Jangan kotori tempat tidurku. Malam ini kita mau malam pertama. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Sayang, mulai sekarang kau akan jadi istriku. Aku akan menyayangimu. Aku bukan istrimu. Jangan sentuh aku. Pulanglah denganku. Jangan paksa aku melakukannya di sini. Berhenti. Jangan lari. Mau lari? Jangan lari. Coba kau lari. Larilah. Jangan mendekat. Dia mati? Sial? Benar-benar sial. Uangku terbuang percuma. Pak Chandra, di depan ada yang terluka. Sepertinya pingsan. Bawa ke rumah sakit. Baik. Cantik sekali.
Ibu, apa semua ini untukku? Ujang kasih kita 60 juta. Mulai sekarang kita punya uang. Anak haram ini akhirnya berguna juga buat keluarga kita. Kudengar, istri terakhir Paman Ujang dipukuli sampai mati. Menurutmu dia menikah dengannya tahan berapa lama? Hidup atau matinya apa urusannya sama kita? Beli baju baru. Nyonya? Ernie. Ernie, akhirnya aku menemukanmu. Ernie. Di mana Yola? Di mana putriku Yola? Aku datang untuk menjemputnya pulang. Ternyata ibunya si anak haram sangat kaya. Lagi pula Paman Ujang akan siksa dia sampai mati. Biar aku saja yang jadi putri keluarga kaya. Ibu? Apa itu ibu? Apa ibu datang menjemputku? Dia Yola? Kau adalah putriku Yola. Kau Yola? Yola, ibu akhirnya menemukanmu. Tuan muda, Nyonya bilang. Sebentar lagi ada tamu datang. Bukannya kau yang bilang? Sebentar lagi. Tuan muda, Nyonya Mila dan Nona Yola sudah datang. Nyonya Fanny, maaf sekali. Kami baru kembali. Rumah kami masih direnovasi. Jadi merepotkan Anda. Jangan sungkan. Yola dan Chandra cepat atau lambat akan menikah. Tinggal di sini dulu dan jalin hubungan dengan Chandra. Aku senang sekali. Bibi, tahun lalu, waktu menghadiri acara, aku bertemu dengan Master Clayman. Aku memesan satu set perhiasan. Untuk Anda dan Ibu. Yola sangat perhatian. Yola, anak ini berbakti dan luar biasa. Aku dengar, minggu lalu menangkan medali emas biola internasional. Ya, Bibi terlalu memuji. Ini berkat didikan Ibu. Lihatlah, Yola ini sangat rendah hati. Chandra kalau bisa menikahi Yola, benar-benar keberuntungan keluarga Senjaya. Ayo, silakan minum. Chandra, cepat ke sini. Beri salam pada Bibi Mira dan adikmu Yola. Nona besar, ada apa? Bi Ernie, Hantu! Kenapa kalian takut sama Yeni? Kalian pernah ketemu? Kak Chandra, Bi Ernie selalu bersama kami di luar negeri. Mana mungkin dia kenal Yeni? Bi Ernie, kau kenapa? Ibu, Bi Ernie mungkin kelelahan karena penerbangan. Kamu lagi histerisnya. Maaf. Kalau begitu, Bi Ernie kau mau istirahat dulu? Rapikan barang bawaan. Iya. Yola, tanganmu tidak apa-apa? Tidak apa. Tehnya terlalu panas. Tidak sengaja kena panas. Yeni, tolong bersihkan pecahan di lantai. Tanganmu tidak apa-apa? Mata gadis ini kenapa mirip Bima? Seperti dicetak dari cetakan yang sama dengan Bima. Nyonya Mira, Anda terus menatap Yeni. Anda tertarik padanya? Bukan. Saat aku melihat Yeni, ada perasaan akrab. Kak Fanny, coba lihat mata Yeni. Mirip tidak dengan Bima? Kalau kau tidak bilang, aku tidak sadar. Setelah kau bilang, aku baru sadar Yeni ini. Memang mirip dengan Pak Bima. Bukan cuma matanya, hidungnya juga sangat mirip. Yeni, boleh tanya, kau dari mana? Nyonya,
Beberapa tahun lalu aku hilang ingatan. Aku juga tidak tahu aku dari mana. Lalu keluargamu? Berapa umurmu? Aku tidak tahu apa aku masih punya keluarga. Kau adalah sekretaris, bukan pembantu. Hal seperti ini sudah ada yang urus. Ibu duduk lama di pesawat pasti lelah ya. Aku antar ke kamar istirahat. Memang sedikit lelah. Nyonya Fanny, kami naik dulu untuk bereskan koper ya. Kalian istirahat saja. Ayo, Chandra, Yola adalah tunanganmu. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Ayahmu mau buka pasar Timur Tengah? Keluarga Senjaya dan Tanadi harus menjalin pernikahan. Ibu harap kau mengerti batasan. Aku tidak punya tunangan. Hanya kau saja. tapi Tuan Muda, Tenang saja, ada aku di sini. Nak, gimana ini? Anak haram itu. sudah berapa kali aku bilang, dimanapun itu, panggil aku Nona Besar. Ibuku pemain biola, Mira Citra, bukan kau, si babu. Kau mau mencelakaiku? Bukan. Nona besar. Lihat anak haram itu belum mati, aku jadi takut. Tidak berguna, buat apa panik? Kalau aku tidak cari tahu di samping Chandra ada Yeni, kau sudah ketahuan. Tapi di tangannya ada tanda lahir. Lama-kelamaan Nyonya Mira pasti tahu. Kita harus segera pergi, bawa barang berharga. Diam kau. Akulah Nona Besar keluarga Tanadi. Siapa yang berani rebut kemewahanku? Harus mati. Nona Yola, siapkan air mandi untuk Kak Chandra, hangatkan ranjang, Yeni. Kau pikir begini bisa jadi nyonya muda keluarga Senjaya? Nona Yola, aku tak pernah berpikir begitu. Sudah lakukan? Masih bilang tidak bermaksud? Aku... Karena 5 tahun lalu kamu tidak mati, kali ini akan kuselesaikan. Nona Yola, bukan begitu? Berani melawan? Matilah kau! Halo Tuan Muda, Di mana ya nih? lapor? Tuan Muda, Yeni di atas sedang siapkan air untuk Anda mandi. Asal kau mati. Nona keluarga Tanadi dan Nyonya muda keluarga Senjaya selamanya jadi milikku. Tuan muda, Anda sudah kembali? Pergi. Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Tuan Muda, tolong aku. Itu. Nyonya Mira menyuruh Tuan segera ke sana. Sekarang? Katanya mau diskusi soal pengembangan pasar Timur Tengah. Tuan Muda, kau berani merengek? Kau lagi apa? Kalau dia mati di sini, gimana jelaskan ke Tuan Muda Chandra? Kita harus cari cara lain. Yeni sialan, lama-lama pasti jadi bencana. Yola, kenapa kau perlakukan biolamu seperti itu? Ibu. Hati-hati. Terima kasih. Yeni, kepalamu kenapa? Nyonya, aku... Ibu, kau tidak apa-apa? Yola, aku baik-baik saja. Yeni, pelantainya. Aku takut ibu jatuh. Ibu, aku teringat kompetisi biola lusa, jadi agak gugup. Sayang, jangan gugup. Gimana kalau ibu mainkan sekali lagi untukmu?
Aku sangat iri dengan keakraban mereka. Ibuku, di mana kau sekarang? Ibu mainkan untukku sekali. Aku langsung paham. Yola, saat kau lahir, di tanganmu ada tanda lahir bentuk bulan sabit. Makanya aku panggil kau Yola. Sekarang, kenapa tanda lahirmu tidak ada? Hanya tersisa bekas luka. Ibu, Bi Erni bilang, waktu aku kecil, tanganku dibakar oleh teman sekelas, makanya ada bekas lukanya. Yola, maaf. Ibu seharusnya menjemputmu lebih awal. Mungkin kau tidak akan menderita begitu. Maaf. Jangan sampai ibu lihat tanda lahir di tangan Yeni. Harus selesaikan masalah tangannya. Aku dinas keluar kota. Tunggu aku pulang ya. Baik, Keluarga Tanadi. Tidak perlu kau khawatirkan. Jaga dirimu baik-baik. aku mengerti. Cepat pergilah. Tuan muda, Nona Yola adalah tunangan yang diatur Nyonya untukmu. Apa aku bisa tidak memedulikannya? Siapa kau? Namaku Chandra Senjaya. Chandra Senjaya? Chandra Senjaya. Lalu siapa aku? Aku yang menyelamatkanmu. Berarti kau orangku. Ku beri nama Yeni. Aku akan membawamu pulang. Bu Yani, Nona Yola memanggil Anda. Baik, aku tahu. Nona Yola, Anda panggil saya? Iya nih, serahkan gelangku. Nona Yola, saya tidak paham. Gelangku hilang. Malam ini cuma kau yang ke kamarku. Saya memang ke kamar Anda. Tapi saya tidak ambil gelang Anda. Nona, tidak usah bicara lagi. Lepaskan pakaiannya, segeledah saja. Orang macam dia baru akan menyesal ketika sudah terlambat. Ide bagus. Kalian tidak boleh begini. Ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Melanggar hukum? Kalau berani laporkan saja. Biar polisi menangkapmu. Pak Chandra, saya baru ingat, ada dokumen yang tertinggal di ruang kerja Anda. Telepon suruh Yeni ambil. Pak Chandra, Bu Yeni tidak angkat telepon. Putar balik. Nona besar? Gelangnya ketemu. Tertangkap basah. Kemari. Potong tangannya. Bukan aku yang mencurinya. Berani melawan. Dasar tak berguna. Pegang tangannya erat-erat. Kalau kau mengaku mencurinya, aku akan melepaskanmu. Bukan aku yang mencurinya. Meskipun kau membunuhku, aku tetap tidak akan mengaku. Ambil pisau. Aku sendiri yang potong. Berhenti. Yola, apa yang kalian lakukan? Ibu, aku. Nyonya, Yeni mencuri warisan dari Tuan. Apa? Kata pelayan keluarga Senjaya. Yeni ini. Pintar sekali merayu. Dia sudah lama tidur sama Tuan Muda Chandra. Tuan Muda Chandra sampai dibuat terpesona. Bahkan, Nyonya Fani juga segan padanya. Kenapa Nyonya Fani tidak pernah bilang soal ini? Yeni mencuri gelang. Nona menegurnya. Dia malah mau potong tangan Nona. Ibu, Yola, tanganmu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Untung aku menghindar. Kalau tidak, Yeni, tangan Yola. Untuk bermain biola. Kenapa kau mau melukai tangan Yola? tidak. Ibu, jangan marah. Aku percaya Yeni cuma khilaf. Dia bukan sengaja mau menyakitiku. Nona, kau terlalu baik hati. Hari ini dia mau potong tanganmu, besok pasti ambil nyawamu.
Dia harus diberi pelajaran biar kapok. Pelayan. Mulai. Berhenti. Ibu, kenapa? Dadaku tiba-tiba sakit. Yola, orang seperti dia, sebaiknya kita jangan berselisih dengannya. Serahkan pada polisi saja. Ibu istirahat dulu saja. Baik. Tutup mulutnya. Mati kau. Nona besar, Tuan Muda Chandra tiba-tiba kembali. Soal hari ini, jangan sampai bocor. Baik, Nona Yola. Lanjut pukul. Berhenti. Yeni adalah sekretaris pribadi Kak Chandra. Mana mungkin dia mencuri? Nona, Nyonya yang bilang mau memotong tangannya. Berhenti. Tuan Muda Chandra, Yeni mencuri. Minggir. Kak Chandra. Chandra, kau datang. Maaf, aku terlambat. Tangan kanan Nona Yeni lumpuh. Ada cara untuk memulihkannya? Sementara belum ada. Pak Chandra, CCTV-nya dirusak, cuma dapat sedikit saja. Hal ini sepertinya bukan perintah Nyonya Mira. Bawa orang. Ikut aku cari Sylvie. Kak Chandra, aku baru belajar sebuah lagu. Nanti kumainkan untukmu. Tidak usah. Sepanjang hidupmu, kau tidak akan bisa main biola lagi. Kak Chandra, apa maksudmu? Perbuatanmu pada Yeni, kau tahu sendiri. Kasih dia pelajaran. Kak Chandra, Yeni mencuri gelangku. Ibuku marah, lalu menghukumnya. Bukan urusanku. Diam. Rekaman CCTV. Sudah kupulihkan. Fendi. Mulai. Kak Chandra. Kak Chandra, ini bukan salahku. Dengarkan penjelasanku. Kak Chandra, Mulai. jangan. Anda salah paham. Aku yang suruh Nona besar melukai Yeni. Hukum saja aku. Kau ini siapa? Memang kau berhak bicara? Jangan sakiti Nona besar. Mulai. Jangan. Hentikan. Lepaskan. Ibu, Aku takut. Ibu di sini. Jangan takut. Tak ada yang berani menyakitimu. Chandra, kau keterlaluan. Apa kau masih hormati keluarga Tanadi? Masih anggap aku bibimu? Kalian semena-mena melukai bawahanku. Apa kau masih menghormati keluarga Senjaya? Hajar. Kau, Chandra, hentikan. Penyakit ayahmu baru saja membaik. Demi Yeni, kau rusak kerja sama dua keluarga. Kau mau ayahmu mati, ya? Keluarga Tanadi semena-mena. Bersikap kasar, kerja, samanya batal saja. Dasar anak bandel. Mira, Sylvie, maaf. Aku gagal mendidik Chandra. Tapi, Yeni ini aku rawat sejak kecil. Dia tidak mungkin mencuri. Apa mungkin ada kesalahpahaman? mungkin benar ada kesalahpahaman. Begini saja, keponakanku Mulyadi adalah dokter ahli ternama. Aku suruh dia berikan akupunktur pada Yeni. Nyonya, semoga keponakan Anda bisa sembuhkan tangan Yeni. Kalau tidak, Dokter, apa tanganku bisa pulih? Lukamu ini baru terjadi. Akupunktur, aktifkan otot, koneksi saraf, ditambah pijat, hidup normal tidak masalah. Terima kasih dokter. Tidak perlu. Kalau bukan karena bibiku, aku tidak akan memeriksa orang sepertimu. Nona Yeni, mulai sekarang, jangan lagi cari masalah dengan Yola. Kau dan Chandra. Jadi orang harus tahu batas dirinya. Kau dan dia tidak jelas statusnya. Orang tuamu mendidikmu seperti ini? Aku tak punya orang tua. Aku diambil oleh tuan muda. Sudahlah, mulai sekarang. Jalani hidupmu dengan baik. Jalani hidup dengan baik? Nyonya Mira, maksud Anda, Nona Yola menuduhku mencuri. Sampai tanganku jadi begini, situ salahku. Tak ada asap kalau tak ada api. Yolaku selalu baik hati. Tak pernah asal menuduh. Justru kau, tanpa orang tua dan didikan keluarga, sungguh tak tahu berterima kasih. Aku yang tak tahu berterima kasih.
Atau keluarga Tanadi yang semena-mena? Kau, Sudahlah, Bibi. Percuma bicara dengannya. Ayo, kita pergi. Kalau aku punya ibu, dia tak mungkin biarkan orang menindasku seperti ini. Pembawa sial. Kau mau sepupuku memberimu akupunktur? Masih ingin pulih? Mimpi saja. Kau mau apa? Jangan bergerak. Dokter Mulyadi menyuruhku memberimu akupuntur. Teknikmu semuanya salah. Kau ini siapa? Dokter? Berisik, pembawa sial. Matilah kau. Matilah. Aneh, kalung ini sepertinya aku pernah lihat. Kembalikan. aku cuma pergi ke kamar Yeni. Kuncinya pasti tertinggal di sana. Bibi, kuncinya ada di sini. Ada apa? Bibi, Tidak apa-apa. kita pergi. Baik. Nona Yeni sementara aman. Hanya cedera kepala. Apa ada kerusakan saraf? Tunggu Nona Yeni bangun baru bisa diobservasi. Terima kasih, dokter. Omong-omong Pak Chandra, ini jatuh dari tangan Nona Yeni waktu sedang pemeriksaan. Ibu, kalung bulan milikku. Ketinggalan di ruang rawat Yeni. Kau harus ambilkan untukku. Kak Chandra, kau mau apa? Jangan pura-pura. Tuan Muda Chandra, tolong bicara baik-baik. Jangan menakuti Nona besar. Bawa dia. Kak Chandra, Hentikan. Nyonya Mira, ini bukan urusan Anda. Yola adalah putriku. Mana mungkin bukan urusanku. Lagi pula, Yeni sudah diperiksa oleh keponakanku. Kenapa kau masih cari masalah sama Yola? Kalau begitu, tanya Nona Yola, apa yang dilakukan pada Yeni? Ibu, aku tidak lakukan apa-apa. Chandra, tolong jelaskan. Fendi, Tadi malam, Nona Yola diam-diam ke ruang rawat Bu Yeni, menyebabkan Bu Yeni cedera otak. Kak Chandra, aku tahu kau menyayangi Yeni, tapi kau tidak bisa menuduhku sembarangan. Benar, Tuan Muda Chandra. Nona besar kemarin terus bersamaku. Sama sekali tidak keluar rumah. kalau begitu, apa ini? Kau tidak keluar? Kenapa benda ini ada di ruang rawat Yeni? Yola, kalungmu kenapa bisa ada di ruang rawat Yeni? Jawab ibu. Biar nih, di mana kalungku? Bukannya aku suruh kau cuci. Cepat keluarkan. Nyonya, Tuan Muda Chandra. Saya tak tahan melihat Anda menyakiti Nona besar karena wanita rendahan itu. Jadi, saya ke sana dan mengganggunya. Makanya kalung itu tertinggal di ruang rawat. Nyonya, salahkan saja saya. Nona besar tidak terlibat. Tidak, siluet di ruang rawat tadi bukan Bi Erni. Apa mungkin benar-benar Yola? Biar nih. Kenapa kau lakukan itu? Ibu, Kak Chandra, aku sama sekali tidak tahu tindakan Bi Erni ini. Nona Yola, apa kau pikir aku bodoh? Kak Chandra, aku ini nona besar keluarga Tanadi. Sejak kecil dididik baik-baik. Mana mungkin aku cari masalah dengan orang seperti Yeni? Kalimat itu simpan saja untuk polisi. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikan diri dengan mati. Yola? Yola, Ibu, sejak kecil aku jauh darimu. Selalu dihina. Aku tidak mungkin menindas Yeni. Ibu, percaya padaku ya. Chandra, kalau Yola sampai celaka, aku tidak akan memaafkanmu. Aku menantikannya. Ayo, pergi. Cepat panggil ambulans. Baik, Yola, maafkan ibu. Ibu salah. Seharusnya ibu tidak meragukanmu. Yola, Chandra menyelamatkanmu. Merawatmu di keluarga Senjaya. Begini caramu membalas budi kami. Nyonya, Maaf, kalau bukan karena kau, Nona Yola tidak akan bunuh diri. Keluarga Tanadi tidak akan lampiaskan amarah pada Chandra dan menolak membantu kami. Pergi.
Pergi ke keluarga Tanadi, minta maaf pada Nona Yola. Nyonya, soal ini aku difitnah oleh Nona Yola. Aku tidak bersalah. Aku tidak mau minta maaf padanya. Tak peduli kau difitnah atau bukan, kau harus minta maaf ke keluarga Tanadi. Minta maaf pada Nona Yola. Nyonya, atas dasar apa? Karena keluarga Senjaya sudah menyelamatkanmu. Ayah Chandra hanya punya waktu 1 bulan lagi. Menyebarkan game Senjaya ke seluruh dunia adalah impiannya selama ini. Apa kau mau dia pergi dengan penyesalan? Kenapa berdiri saja? Seperti patung? Yeni juga mau belajar? Tuan, orang dengan statusku tidak cocok. Apa yang tidak mungkin? Mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan. Aku tidak punya putri. Kebetulan langit memberiku seorang putri. Musik itu, selain bakat alami, harus rajin latihan. Setiap nada, setiap not, setiap melodi memiliki cita rasa tersendiri. Kuncinya ada di pemahaman. Nona Yola, aku datang untuk minta maaf. Aku belum pernah lihat orang minta maaf sambil berdiri. Berlutut? Tidak mau berlutut ya? Kalau begitu, aku bilang pada ibuku, ini game keluarga Senjaya. Semua akan diturunkan. Jangan, Nona Yola. Aku berlutut. Nona Yola. Maaf, saya harap kalian terus bekerja sama dengan grup Senjaya. Luka di kepalaku semua karena kau. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Kamu apa lagi? Sujud 100 kali. Baru aku maafkan. Kau. Tidak mau. Pergi sana. Kerja sama dengan keluarga Senjaya. Tak perlu dibicarakan lagi. Satu. 2. 53. 98. 100. Kalau sudah, pergilah. Kerja sama dengan keluarga Senjaya. Akan kusampaikan pada ibuku. Berhenti. Susu semahal ini. Sayang kalau dibuang. Habiskan saja sisanya. Kalau tidak, ucapanku sebelumnya tidak sah. Kau keterlaluan. Kau ini siapa bilang aku keterlaluan? Katanya, Paman Arman sangat menyayangimu. Sekarang dia hampir meninggal. Kau tak mewujudkan keinginan terakhirnya. Nona Yola. Aku alergi susu. Aku bisa sesak napas. Memang kenapa? Nyawa hinamu diberikan oleh keluarga Senjaya. Sudah seharusnya kau balas budi pada keluarga Senjaya. Nona Yola. Kuharap kau menepati janji. Kau ternyata rela mengorbankan nyawa hinamu untuk balas budi. 1 menit lagi, kau akan mati. Yola, kata dokter. Ibu, begitu Yani masuk, langsung tabrak tembok, mengancam kita. Untuk promosikan game Senjaya, aku tidak setuju. Dia malah taruh racun di susu mau bunuh diri. Ibu, aku takut. Dokter, cepat selamatkan dia. Dokter. Ibu, menurutmu Kak Chandra apa akan salah paham padaku? Dia sepertinya suka sekali sama Yeni. Tenang, ibu ada di sini. Chandra tidak berani macam-macam. Siapa yang berani ambil keputusan untukku?
Kau mau apa? Nona Yola, sebelum Yeni keluar dari ruang operasi, kau berlutut di sini. Kak Chandra, kalian menyakitiku. Kalau terjadi sesuatu pada Yeni, rasa sakit saja tidak cukup. Akan aku kubur kau bersamanya. Chandra, kau keterlaluan. Dia paksa Yeni bunuh diri. Aku keterlaluan? Masalah ini tak ada hubungan dengan Yola. Yeni sendiri yang ke ruang rawat dan meracuni susunya. Dia minum susu itu dan mengancam Yola. Yeni alergi susu. Mana mungkin dia meracuni susu. Yeni alergi susu? Jangan ada yang mendekat. Ibu, Ibu, aku akhirnya boleh pulang. Apa ibu mau memberiku hadiah untuk merayakannya? Boleh ya? Yola, ibu mau tanya. Waktu kau lahir, kau alergi susu sapi. Tapi belakangan ini kulihat kau minum susu. Kenapa tidak alergi lagi? Ibu, mungkin. Dulu waktu aku kecil, Wierni tidak punya banyak uang. Waktu itu, makan saja tak kenyang mana bisa pilih-pilih dan minum susu formula kambing. Mungkin seiring bertambahnya usia, alergiku juga hilang. Benarkah? Ibu tidak tahu. Sampai sekarang pun, aku masih bermimpi ibu tiba-tiba menghilang. Aku sampai terbangun ketakutan. Anak bodoh. Ibu janji, mulai sekarang, tak akan pernah tinggalkan Yola lagi. Kau mau hadiah ulang tahun apa? Aku mau menikah dengan Kak Chandra. Chandra dan Yeni hubungannya tidak jelas. Kau tidak keberatan? Ibu, aku keberatan. Tapi katanya Yeni yang mulai mendekati Kak Chandra. Lagi pula, Kak Chandra sangat hebat. Wajar kalau ada yang suka padanya. Baik, kalau kau suka, ibu akan membantumu. Apapun yang kau mau, mulai sekarang, ibu akan berusaha memenuhinya. Terima kasih, Ibu. 黑黑的天空低垂，亮亮 Kenapa dia bisa nyanyi lagu ini? Aku mau angkat telepon dulu. 虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？天上的星星流泪，地上的玫瑰枯萎，冷风吹，冷风吹。 Ibu, kau tidak tahu. Andai bisa hidup di sampingmu dari kecil, betapa bahagianya. Putriku ada di sampingku. Kenapa aku masih peduli sama orang yang menyakiti putriku? Sayang, ayo pulang. Ini semua karena kau tak tahu diri, berkali-kali menyinggung keluarga Tanadi. Makanya tanganmu jadi cacat begini. Nyonya, dari awal sampai akhir, aku tidak bersalah. Sudahlah, jangan keras kepala. Keluarga Tanadi tak mempermasalahkanmu, menyuruhmu ke perjamuan Nyonya Mira untuk membantu. Nyonya, kondisiku seperti ini mungkin tidak bisa bantu. Kau berani menolak. Bekerjalah yang baik. Nona besar, pembantu dari keluarga Senjaya sudah ganti baju. Yeni pakai baju pembantu, cocok sekali. Hari ini kau layani dengan baik. Sadari statusmu. Jangan mimpi jadi orang penting. Nona Yola, saya selalu sangat paham status saya. Saya sekretaris Pak Chandra. Dipaksa memakai baju tertentu pun, tak akan mengubah status. Kau benar-benar keras kepala. Aku tak mau berdebat denganmu. Kalian bersihkan. Ya. Ibu sudah datang. Sayang, Apa ibu akan umumkan soal pernikahanku dan Kak Chandra? Bagus sekali. Terima kasih, Ibu. Tuan muda tetap akan menikahinya. Entah apa bagusnya Nona Yola. Sombong dan tak tahu aturan, kita tak dianggap manusia. Tuan muda masih mau menikahinya. Menurutku, Yeni, kau dan Tuan muda, barulah pasangan yang serasi. Hati-hati,
Kalau biola Nona rusak, kubunuh kau. Dia itu sengaja cari masalah sama kita. Kenapa tidak bunyi? Barusan masih ada suara. Habislah aku. Aku akan dipukuli sampai mati. Jangan takut. Sepertinya senarnya kendur. Lagu ini sangat sulit. Bakatnya luar biasa. Nyonya, Anda tersenyum bahagia? Apa karena Yeni memainkan lagu Nyonya? Bukan. Setiap kali aku melihatnya, aku seperti melihat Bima. Terutama matanya, sangat mirip. Kalau begitu, Bu Yeni memang punya aura yang mirip dengan Anda. Benarkah? Sudah. Untung ada kau di sini. Dasar pembawa sial. Awalnya aku memanggilmu, menggunakan pernikahanku dan Kak Chandra. Biar kau sadar siapa dirimu. Tak kusangka kau cari mati. Nona Yeni, Tuan Chandra menunggu di kamar. Iya nih. Beraninya kau masuk ke kamar ayah, keluar, letakkan foto keluarga kami. Nona Yola, kau mau apa lagi? Aku tidak mau ikut sandiwaramu. Yeni. Jangan. Jangan begitu. Tolong. Tolong. Sinting. Yeni, kalau benci padaku, kau bisa pukul aku. Kenapa harus hancurkan barang berhargaku? Kau bisa menipuku sekali, tapi kau tak bisa menipuku 2 kali. Yeni, jangan. Jangan begitu. Aku peringatkan, jangan macam-macam denganku. Yeni, kurang ajar. Beraninya kau merekam? Matilah kau. Orang mati tak bisa bicara dan bongkar kebenaran. Kasih aku. Kakak, ini punyaku. Kau cuma anak haram yang ibu pungut dari tempat sampah. Kau tidak berhak panggil aku kakak. Sebenarnya aku sama sekali tidak suka kalung jelek ini. Karena kau begitu menjaganya. Aku malah mau rebut. Yola. Yola, kenapa? Pelayan, cepat ke sini. Chandra, kau datang tepat waktu. Keluarga Tanadia ada di sana. Aku akan mengantarmu. Ibu, aku tidak tertarik dengan perjodohan ini. Kalau bukan karena Yeni, aku tidak akan datang. Di mana dia? Yeni lagi bantu-bantu di dalam. Ibu, sudah berapa kali aku bilang? Yeni itu sekretarisku, bukan pembantuku. Yeni, kalian apakan Yeni? Jangan salah paham. Yeni jatuh sendiri dari tangga. Kalung bulan itu milikku. Apa? Apa katamu? Fendi, pung rumah keluarga Tanadi. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi. Baik, Ini rumah keluarga Tanadi. Bukan tempatmu berbuat semaunya. Kalau berani, coba saja. Sebelum aku kembali, tidak ada yang boleh pergi. Ayo. Ibu, Nyonya, tuan muda,
Aku sudah bilang semuanya. Aku juga merekamnya. Yeni, kau berani masuk ke kamar ayah? Keluar. Jangan begitu. Kalau membenciku, pukul atau makilah aku, kenapa kau hancurkan barang paling berhargaku? Kau bohongi aku dengan benda ini ya? Yeni bakar foto keluarga kami. Aku saja belum menyalahkannya. Dia sendiri yang jatuh. Kenapa salahkan Yola? Chandra, sepertinya urusan ini tidak ada hubungan dengan Yola. Fendi, pulangkan ibuku dulu. Nyonya, Nyonya, tadi rumah sakit telepon, katanya Yeni sudah sadar. Yola, ibu tahu kau difitnah. Sekarang Yeni sudah sadar. Kita ke rumah sakit hadapi dia. Pantas saja, aku merasa kalung itu terlihat familiar. Ternyata itu milikku. Sebenarnya aku sama sekali tidak suka kalung jelek ini. Karena kau begitu menjaganya, aku malah merebut. Setelah terjatuh dari tangga, ingatanku yang hilang pulih kembali. Tapi mana mungkin aku dan Sylvie saudara? Mana mungkin dia? Tuan muda, Kau tunggu saja. Keluarga Tanadi pasti akan bertanggung jawab. aku... Kau? Siapa? Yeni. Siapa itu? Yeni. Kenapa Yeni? Bicara. Yeni. Yeni. Fendi, cari Yeni ada di mana? Baik. Tunggu. Ada satu hal lagi yang harus kau kerjakan. Pernah lihat gadis ini? Tidak. Kalau yang ini? Tidak kenal. Yang ini? Belum pernah lihat. Pak Chandra menyuruh kita selidiki identitas Bu Yeni dan Nona Yola seperti cari jarum dalam jerami. Apa bisa? Mau gimana lagi? Perempuan sialan, setiap hari cari masalah. Kalau tidak dapat 2 miliar, kita semua tamat. Berhenti di situ. Aku tangkap kau. Awas, aku hajar kau. Berhenti. 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 Aku ingat semuanya sekarang. Berhenti. Lari terus. Kenapa tidak lari lagi? Kau dan Ernie yang menjualku. Kalian yang selalu menindasku. Sini kau. Dulu, kau lolos. Hari ini kau malah menyerahkan diri. Dasar murahan. Tidak kusangka kau lebih cantik. Daripada 5 tahun lalu. Ayo lihat. Sepertinya ada orang cari ke sana. Ke sana ayo. Saat ini meski nyawanya selamat, kesadarannya menurun, cedera otaknya parah. Kami ragu dia bisa bangun lagi. Pak Chandra, tim dari Desa Cangga sudah ada kabar. Asal-usul Bu Yeni sudah terungkap. Tebakan Anda benar. Hal ini ada hubungannya dengan Ernie. Katanya, Yeni adalah putrinya Ernie. Karena merasa dia bawa sial, mereka menjualnya. Orang tua gini. Lebih baik tak punya. Kau keluar dulu. Yeni, cepatlah sadar. Setelah kau sadar, kita akan menikah. Kau akan punya keluarga sendiri. Apa si pembawa sial itu sudah mati? Sudah mati. Sudah. Kenapa cuma 100 juta? Kau mengerjai aku? Aku tak punya uang sebanyak itu. Tak punya uang. Oke, aku cari putri asliku. Ya, sekarang putri keluarga Tanadi. Mengeluarkan 2 miliar pasti mudah. Jangan, cepat pergi. Sisanya akan kuberikan besok. Baik. Jangan main-main. 2 miliar. Tak boleh kurang sedikit pun. Pergilah. Nyonya, Si penjudi ini mencarimu lagi. Kenapa kau belum cerai? Apa dia datang minta uang lagi? orang seperti ini susah diusir. Sudah bertahun-tahun, aku tidak bisa apa-apa. Sudah kubilang, jangan lemah begitu.
Lain kali dia datang lagi. Aku lapor ke polisi. Ngomong-ngomong, kalian punya anak perempuan kan? Aku ingat, dia sedikit lebih muda dari Yola. Di mana dia? Kata orang, anak orang miskin cepat mandiri. Waktu umur 18 tahun dia sudah menikah. Dipikir-pikir, aku belum pernah ketemu. Cuma pernah lihat fotonya waktu baru lahir. Nanti, panggil dia main ke rumah. Ibu. Ibu, aku dengar Chandra beli cincin kawin 10 karat. Apa pernikahanku ditentukan ibu dan Bibi Fani? Ini kejutan untukku. Soal ini aku tidak tahu. Gimana kalau aku telepon Bibi Fani? Ayahmu bilang pembawa sial itu sudah mati, tapi dia minta 2 miliar. Baguslah dia mati. Pantas saja Kak Chandra buru-buru beli cincin kawin. Ternyata dia mau menikahiku. Pemalas. Kenapa kau tidur terus? Kapan bangunnya? Pemalas. Akhirnya kau bangun. Tuan muda, ku bilang jangan masuk ke kamarku. Kalau Nyonya tahu, aku dimarahi lagi. Memarahi apa? Memarahimu karena merayuku? Jelas-jelas aku yang merayumu. Besok aku bilang ke ibu, rayuanku tidak berhasil. Menikah paksa saja. Lihat, kau sampai kaget. Pria lajang, wanitanya juga. Pria berminat, wanita bersedia. Takut apa? Apa kau tidak suka padaku? Aku, Jangan aku lagi. Ayo, kita jalan-jalan. Aku mau ketemu perencana pernikahan. Kalau kau tidak bangun, aku putuskan sendiri lagu pernikahannya. Pak Chandra, Nyonya melamar ke keluarga Tanadi. Heboh banget. Nanti Yeni kaget. Pak Chandra, ada yang bocorkan soal cincin tunangan Anda. Nyonya tak bisa hubungi Anda. Dia langsung ke keluarga Tanadi. Cepat pergi dan lihatlah. Kau pergi. Bawa kembali mahar keluarga Tanadi. Pergilah. Tutup pintunya. Baik. Kakak, sudah lama menunggumu. Ayo, ayo. Silakan duduk. Ini pesta penyambutanmu. Kita dua keluarga Besan sudah harus resmikan pernikahan ini. Tak disangka jadi tertunda. Sebelumnya, Chandra berbuat salah. Mohon dimaklumi Bu Besan. Chandra diam-diam beli cincin pernikahan. Itu karena dia tahu dia salah. Dia mau menebusnya. Sebenarnya aku tidak masalah. Asal setelah menikah nanti, Chandra baik kepada Yola. Itu yang paling penting. Tentu saja. Bawa pergi barang-barang ini. Apa maksudnya? Fendi, kau mau apa ini? Nyonya, Pak Chandra tak mau menikahi Nona Yola. Dia menyuruhku bawa pulang maharnya. Ibu, Kak Chandra, maksudnya apa? Nyonya Fani, kalian hari ini main sandiwara apa? Ini namanya menghina keluarga Tanadi. Pelayan. Kalian tidak perlu repot. Buang semua barang ini. Pemalas. Kalau tidak bangun juga, aku putuskan sendiri lagu pernikahan kita. antara kita, masih akan ada pernikahan. Kau sudah bangun? Tentu saja. Memang kau mau menikah dengan siapa? Kau tidak jadi menikahi Nona Yola. Aku tidak pernah berniat menikahinya. Istri Chandra Senjaya. Hanya satu orang. Itu adalah kau. Chandra, aku bermimpi panjang sekali. Aku ingat semuanya. Waktu aku pingsan dulu, engkau menyelamatkan aku. Itu karena keluargaku menjualku. Aku sebenarnya adalah putrinya Ernie. Yeni, masa lalumu sudah kuselidiki. Orang tua seperti itu tidak perlu diakui. Tidak perlu pulang ke sana lagi. Mulai sekarang, aku akan memberimu keluarga. Yeni, apa kau mau menikah denganku? Aku tahu, harusnya aku adakan pernikahan megah, tapi aku tak sabar. Aku mau segera menikahimu. Aku mau. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Bukan ibu yang menikah, tak perlu persetujuanmu. Chandra, kau benar-benar tidak waras. Seorang gadis liar yang tak jelas asal-usulnya. Apa bagusnya dia? Ada putri keluarga Tanadi kau tidak mau, malah mau menikahi dia. Dia bukan gadis liar. Dia adalah Yeni. Dia pendamping seumur hidupku. Tidak mungkin.
Keluarga Senjaya tidak izinkan orang tidak jelas masuk. Jelaskan ke keluarga Tanadi. Masih ada kesempatan. Yang harus minta maaf itu mereka. Kau benar-benar nekat mau menikahinya? Ayahmu terbaring di ruang rawat. Waktunya tinggal setengah bulan. Game Senjaya ini, kalau berhasil kuasai pasar Timur Tengah, akan jadi nomor 1 dunia. Apa kau tega biarkan ayahmu pergi dengan penyesalan? Ya nih, kau sudah mati ya? Bicara, bujuk Chandra. Aku, Chandra Senjaya, kalau sampai menjual pernikahanku untuk perluas pasar, itu artinya aku tidak mampu. Bagus sekali. Memang pantas jadi putra Arman Senjaya. Ayah, Tuan, Tua, Aku sudah dengar. Yeni ini, aku suka padanya. Kalau selagi masih hidup, bisa melihatnya menikahi Chandra, lebih membahagiakan daripada Gameku jadi nomor 1 dunia. Cepat beri perintah. Segera siapkan pernikahan mereka. ayahmu telepon lagi minta uang. Minta 2 miliar. Beraninya dia minta 2 miliar. Dia kira aku mesin ATM? Bilang saja tidak ada. Biar dia tunggu. Tapi katanya, kalau tidak dikasih, dia akan bocorkan penyamaranmu. Cinderella versi modern. Sekretaris nikahi konglomerat Santika, Chandra Senjaya. Kau bilang si pembawa sial itu sudah mati. Terus, ini apa? Tidak mungkin. Ayahmu bilang dia sudah mati. Dia bukan ayahku. Beritahu dia. Tunggu di tempat biasa. kenapa aku merasa kau lebih sibuk dari aku yang prestir? aku mau pikirkan cara lain untuk naikkan pangsa pasar game kita di Timur Tengah. Jangan urus ini lagi. Aku sudah urus administrasi keluar. Ayo pergi. Kita coba gaun pengantin. Katakan, Pak Chandra, Tarka setuju bertemu Anda. Dia undang Anda ke Dubai. Syukurlah. Kalau begitu pergilah. Urusan pernikahan serahkan padaku. baik. Bibi, besok aku mau menjenguk Paman Arman. Jelaskan perasaanku padanya. Aku sungguh suka pada Kak Chandra. Yola, Paman Arman baru kemoterapi. Sekarang belum siuman. Kalau sudah sadar, aku kabari. Bibi juga menyukaimu. Kaulah calon menantu idealku. Tua bangka. Kalau bukan karena kau, Yani si sampah itu, mana mungkin menikahi Kak Chandra? Yani, datang ke ruanganku. Aku mau bicara denganmu. Yola, aku sudah bilang Paman Arman baru kemoterapi. Kau jangan datang. Kenapa kau datang? Kenapa kau ambil ponsel Paman Arman? Yang kirim pesan ke Yeni itu kau. Bukan aku. Sayang. Ini kau yang cabut? Bukan aku. Bukan begitu. Bukan aku yang cabut. Kalau bukan kau, siapa? Di ruangan ini cuma ada kau saja. Bibi Fani, bukan aku yang cabut. Dengarkan aku. Jangan pura-pura. Pembunuh. Aku telepon polisi sekarang. Biar mereka menangkapmu. Beraninya kau mendorongku. Bibi Fani, dengan otak sepertimu, seharusnya bisa jodohkan aku dan Kak Chandra. Tapi kau malah muncul di saat seperti ini. Aku terpaksa mengantarmu pergi dulu. Sylvie, berhenti. Bibi Fani, Bibi gimana? Aku panggilkan dokter. Anak baik, Bibi sudah menuduhmu. Paman Arman dibunuh oleh Sylvie. Yani, tuanmu sudah ketemu Raja Kematian. Sylvie, dasar gila. Jangan buru-buru. Sekarang, kau akan menyusulnya. Cepat pergi, ibumu yang kaya itu datang. Cepat. Yola. Ibu, selamatkan Paman Arman dan Bibi Fani. Tolong, dokter, cepat tolong pasien. Kenapa kau begitu kejam? Kenapa begitu kejam pada Yola? Bukan aku.
Ini adalah perbuatan putrimu yang baik itu. Diam kau. Aku melihatnya sendiri. Aku sangat menyesal. Dulu waktu kau mencuri, harusnya aku memukulmu sampai mati. Jadi kau tidak akan menyakiti Yola sampai begini. Lepaskan. Sudah kubilang bukan aku. Aku tidak mau melawanmu. Berhenti di situ. Siapapun, tahan dia. Kupukul kau, kupukul kau. Pukul dia dengan keras. Aku pukul kau. Ernie, Nyonya, dia mau bunuh Nona Besar. Kalau kita terlambat, Nona Besar sudah tewas. Nyonya masih kasihan padanya. Aku pukul kau, pukul sampai mati. kenapa lihat dia dipukuli hatiku sakit? Dia jelas-jelas mencelakai Yola. Bukan aku. Putrimu pembunuhnya. Beraninya kau membantah. Ernie, pukul dia. Aku pukul kau. Matanya itu sangat mirip Bima. Ernie, Nyonya, jangan berbelas kasihan. Dia akan balas dendam pada Nona Besar. Sekalipun kau memukulku sampai mati, tidak akan mengubah fakta bahwa putrimu adalah pembunuh. Kau adalah kaki tangannya. pukul dia. Kau mau apa? Polisi datang. Bawa Yenny pergi. Tuan muda, bukan aku. Tuh Sylvie. Dialah yang bunuh paman juga mau bunuh bibi. Chandra, Yola masih di IGD. Kalau kau serahkan dia ke polisi, terlalu enak untuknya. Nyonya Mira, kau tidak percaya hukum? Atau mau melanggar hukum? Pelan-pelan. Apa? Mira tidak berguna. Aku sudah dibawa ke IJD. Dia belum bunuh pembawa sial itu. Sudah dipukul. Tapi kemudian, Aku tidak mau dengar alasan. Mana pembawa sial itu? setelah polisi membawanya, dia terluka dan pingsan. Sekarang dirawat di luar tahanan. Di rumah sakit ini, Dia kabur lagi. Yola, akhirnya kau sadar. Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Paman Arman dan Bibi Fani gimana? Paman Arman saat operasi sudah tidak tertolong. Bibi Fani masih koma. Kata dokter, kemungkinan untuk sadar sangat kecil. Bagus sekali. Dua tua bangka itu mati. Rahasiaku aman. Ibu, Yenny gimana? Apa dia ditangkap? Dia lagi dirawat di luar penjara. Dirawat intensif di rumah sakit ini. Tapi Yola, kau tenang saja. Mulai sekarang, ibu akan melindungimu. Ibu, aku mau ketemu Kak Chandra. Izinkan aku bertemu dengannya ya. Kak Chandra, akhirnya kau datang. Jangan khawatir masalah Paman Arman. Aku akan selalu menemanimu. kali ini berkat Nona Besar. Nona Besar terluka karena selamatkan Nyonya Fani. Gimanapun, mereka ayah dan ibu Kak Chandra. Orang terpenting bagi Kak Chandra. Meskipun harus pertaruhkan nyawa, aku akan selamatkan mereka. Fendi, bawa barangnya masuk. Sebagai ucapan terima kasih, ada hadiah untukmu. Kak Chandra, aku melakukannya bukan demi hadiah ini. Perasaanku, kau sudah tahu, kan? Nyonya Mira, aku mau mengurus pemakaman ayah. Aku pamit. Kak Chandra, Chandra, tunggu. Aku rasa kau sudah tahu perasaan Yola padamu. Kuharap kau bisa menikahi Yola. Nyonya Mira, di keluargaku banyak masalah. Aku tidak sempat memikirkan ini. Chandra, perasaanmu pada Yenny sudah lama. Memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi, sekarang dia pembunuh orang tuamu. Orang seperti ini, apa kau masih mau bersama dengannya? Urusanku dan Yenny bisa aku atasi sendiri. Chandra, asal kau bersedia menikahi Yola. Aku berikan saham grup Citra 30% sebagai mas kawin Yola. Selain itu, grup Citra akan secara gratis membantu game Senjaya promosi di Timur Tengah. Aku rasa, kau tidak akan lupa keinginan ayahmu yang paling besar, kan? Tuan muda,
Aku mohon, aku mau antar paman dan bibi untuk terakhir kalinya. Tuan muda, Dia ini pembunuh Tuan Arman kan? Masih berani datang? Usir dia. jangan. Yani, Kak Chandra tidak akan menemuimu. Kak Chandra sudah melamarku. Kau tidak mengerti ya? Dasar pembunuh. Aku mau tunjukkan wajah aslimu. Chandra bahkan tak mau ketemu denganmu. Menurutmu dia masih mau mendengarkanmu? Pembunuh. Kaulah pembunuhnya. Kau datang. Tuan muda, Hari apa ini? Kau berani datang? Penjaga, usir dia keluar. Tuan muda. Benar-benar bukan aku. Percayalah padaku ya. Hari itu, cuma Sylvie yang ada di sana. Kau berani fitnah, Nona Yola. Penjaga, pukul dan usir dia. Tuan muda, benar-benar bukan aku. Hari itu begitu aku sampai di kamar Tuan, cuma ada Sylvie. Sampai sekarang, masih fitnah tunanganku? Mengingat hubungan lama kita, aku tidak menghukummu. Cepat pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Tuan muda? Tuan muda? Tuan muda? Kak Chandra, sepupuku bilang, kondisi Bibi Fani ini, kalau di dunia nyata ada hal yang dirindukan merangsangnya, mungkin bisa siuman. Lebih baik kita menikah lebih cepat. Kau putuskan sendiri. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus buat Tuan muda melihat wajah asli Sylvie. Sayuran segar, enak dan tidak mahal. Yang lewat, ayo lihat. Jagung segar. Sudah aku bilang, kalau tidak bayar, tidak boleh jualan. Anggap perkataanku cuma angin lalu ya. Ini jalan desa, kenapa harus bayar padamu? Kurang ajar. Pergi. Beraninya membantah. Kalian kenal ya? Kebetulan. Kau bayar uang perlindungannya padaku. Baiklah, mendekat sini. Kurang ajar. Kau berani menyemprotku? Pak polisi, di depan desa Cangga ada pemerasan. Turunkan. Turunkan teleponmu. Pukul saja, aku lagi hamil. Kau menindas orang cacat dan ibu hamil. Nanti polisi datang, apa kau sanggup menanggungnya? Pembawa sial. Kau pembawa sial. Awas kau. Tunggu saja. Baik, aku tunggu. Setiap kau datang, aku panggil polisi. Kau tidak apa-apa? Orang macam ini, jangan takut padanya. Kalau dia kembali, lapor polisi saja. Baik. Nona, aku mau beli sayur ya. Aku. Bukan. Aku memang mencarimu. Kuharap kau mau bantu aku. Identifikasi Sylvie. Sylvie? Kau adik Sylvie? Aku memang pernah jadi keluarga mereka. Pergi dari sini. Pergi kau. Aku tidak mau lagi berurusan dengan keluargamu. Pergi. Aku tahu kau benci Sylvie. Karena dia, kau jadi seperti ini. Harry itu pacarmu ya? Aku suka dia. Kalian putus saja. Atas dasar apa? Karena ini. Cukup? Jangan sok suci. Pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pingkan. Ikut denganku untuk identifikasi Sylvie. Buktikan bahwa sejak kecil, dia memang jahat dan pembohong ulung. Aku tidak tertarik. Aku sudah 10 tahun duduk di kursi roda. Identifikasi dia. Bisa membuatku berdiri lagi. Bisa ubah hidupku yang sudah hancur. Kau tidak mau dia bayar konsekuensinya? Keluarga kalian sebenarnya lagi rencanakan apa? Tanganku sudah lumpuh. Sekarang,
Mengepal seperti ini saja tidak bisa. Aku mau dia membayarnya. Kita berdua orang cacat. Jangan buat malu lagi. Pergilah. Tidak dicoba mana tahu. Kalau kita menyerah pada pelaku kekerasan, siapa lagi yang akan bantu kita? Aku ketemu rapor lamamu. Dulu kau sangat cerdas dan berjiwa adil. Kuharap kau mau ikut aku mengidentifikasinya. Kalaupun gagal, kita sudah berjuang, iya kan? Kita sudah berusaha. Baik, aku ikut denganmu. Kak Chandra, kau juga coba dong. Smith tahu ukuranku. Tidak usah coba. Terima kasih. Kak Chandra, ayolah. Aku mau lihat dulu penampilanmu waktu pernikahan nanti. Tuan muda, Kenapa kau datang? dia bernama Pinkan. Kakinya lalu dipatahkan oleh Sylvie. Yenny, kenapa kau bohong dan menjebak? Fitnah atau bukan? Kau yang paling tahu. Dulu kalau Ernie tidak menebusmu, kau pasti sudah dipenjara. Tuan muda, dia jahat. Anda jangan menikah dengannya. Bapak, kau yang Yenny bilang benar. Jangan manfaatkan kecacatanmu untuk menipu orang. Dasar bebal. Tuan muda, Nona, putriku sejak di kandungan tidak normal, jadi lahir cacat. Selalu ada orang manfaatkan kecacatannya untuk menipu uang. Ibu, apakah terima uang dari Ernie lagi? Bicara satu kata lagi, aku bunuh kau. Pergi, ikut aku pulang. Sekarang juga, kau akan dapat balasan. Yang kukatakan semuanya benar, kau akan dapat balasan. Demi menjebak nona besar kau sampai begini? Aku menjebak atau tidak? Kau yang paling tahu. Bagaimanapun dulu dia memanggilmu ibu. Apa katamu? Kenapa dia bisa tahu? Yenny, keluargaku mengalami masalah. Bi Ernie membesarkanku sejak kecil. Aku memanggilnya ibu. Wajar saja kan? Kak Chandra, kau percaya ucapannya? Tentu tidak. Kau orang yang paling dekat denganku. Fendi, seret perempuan itu keluar. Jangan biarkan dia mendekati Yola. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Tuan Muda Chandra sudah bilang, kau dilarang mendekati nona besar lagi. Yang tidak boleh mendekat adalah kalian. Kak Chandra, apa tindakan kita terlalu kejam? Orang seperti dia pantas menerimanya. Jangan ganggu kami mencoba baju. Sama seperti orang di desa Cangga yang bantu kita tutupi kebenaran. Aku kasih ibunya Pinkan 100 juta. Reaksi Yenny hari ini sangat jelas ingatannya sudah pulih. Pulih lalu mau apa? Waktu ku ambil dia dulu, dia baru sebulan. Tahu apa? Waktu itu, Chandra kirim orang untuk menyelidikiku di desa Cangga. Orang-orang yang kau atur. Tidak akan cari masalah kan? Tidak. Mereka sudah terima uang, mulutnya sangat rapat. Aku masih merasa ada yang tak beres. Tidak bisa. Yenny harus disingkirkan. Sikap Chandra juga harus diuji lagi. Nyonya, cepat periksa nona besar. Yola, buka pintunya. Ini ibu. Yola, jangan lakukan hal bodoh. Benar, nona besar. Jangan lakukan hal bodoh. Foto yang kusuruh orang edit lumayan. Semuanya sangat vulgar. Ibu, putrimu tidak berbakti. Putrimu hanya bisa balas budi di kehidupan berikutnya. Tidak, cepat, hancurkan pintunya. Cepat. Yola, kau mau apa? Kau mau apa, Yola? Yola, Nyonya. Yenny tadi siang buat keributan di toko gaun pengantin. Malamnya kirim foto seperti ini. Ini semua palsu. Tapi sudah merusak nama baik nona besar. Ibu, aku selalu berniat baik. Tak disangka Yenny berkali-kali menjelekkan aku. Aku lelah. Nona besar selalu kuat dan baik hati. 18 tahun di sampingku, betapapun sulitnya selalu bisa bertahan. Sekarang, karena Yenny dia bunuh diri. Bodohnya anakku, ibu akan carikan pengacara. Kita tuntut dia. Aku tak akan biarkan Yenny memfitnahmu. Jangan takut. Nyonya, untung kita cepat sadar. Kalau menunggu sidang, nona besar mungkin sudah tewas. Pergi. Bawa Yenny ke sini sekarang. Baik. Ibu, Bodohnya anakku,
Berlutut! Kau berkali-kali fitnah nona besar kami. Kau sudah bosan hidup ya? Aku mengatakan fakta, bukan fitnah. Kau memfitnah kesucian Yola. Masih bilang itu semua benar? Memang ibu dan anak sama-sama suka menjebak orang. Kau, pengawal, hajar dia habis-habisan. Pukul sampai dia mengaku. Kak Chandra, Yeni hampir mati dipukuli oleh ibuku. Bisakah kau datang? Kak Chandra. Yeni hampir mati dipukuli oleh ibuku. Bisakah kau datang? Dia hidup atau mati bukan urusanku. Yeni memang sudah bunuh Paman Arman dan Bibi Fani. Tapi dia sudah menemanimu begitu lama. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu, kau akan sedih. Yola, urusannya aku sama sekali tidak peduli. Aku cuma peduli masa depan kita. Kak Chandra, menurutku sebaiknya kau datang. Pak Chandra, Yola, aku ada urusan. Nanti malam aku telepon lagi. Nyonya Mira bawa Bu Yeni lagi. Kali ini dia bertindak kejam. Kak Chandra, Chandra, kau datang untuk menghalangi lagi? Dia sudah bunuh ayahku. Sekarang dia fitnah tunanganku. Orang seperti ini harus kuhukum sendiri. Kak Chandra, kalau dipukul lagi, Yani mungkin. Hidup atau matinya bukan urusanku. Tuan muda, jangan. Hentikan. Di mana Yeni? Warganet melapor, kalian menculik Yeni. Orang kunci ini, di mana sebenarnya? Pak Chandra, pusat perawatan menelepon, kondisi Yeni tidak baik. Tuan muda, Sylvie berbahaya. Jangan menikah dengannya. Jangan! Yeni, kali ini aku pasti akan melindungimu. Pak Chandra, orang kunci antara Yeni dan Nona Yola sudah ketemu. Tetangga Ernie pindah ke kota Jingga. Dia tahu soal Yeni dari trending. Mereka dalam perjalanan. Kau jaga Yeni. Aku tak percaya orang lain. Aku sekarang pergi ke desa Cangga. Baik, soal masa kecil Nona Yola dan Yeni. Sudah terlalu lama. Di desa Cangga, orang tua yang tahu sudah meninggal. Setelah kejadian di toko gaun pengantin, Sylvie pasti akan bertindak lagi. Kalau begitu, kirim orang lindungi Yeni diam-diam. Kau unggah di Instagram atas nama Yeni. Kirim postingan rutin biar trending. Aku suruh orang bantu Yeni lapor. Waktunya mendesak. Kalau orang ini tidak ketemu, perbesar masalah ini. Suruh jutaan warganet. Bantu kita cari orang. Baik. Yeni, aku Chandra. Kekuatanku terbatas. Ku bawa kau ke tempat terbuka. Biar ribuan orang melindungimu. Aku masih sempat minum susu. Yani sialan itu setiap hari selalu trending. Aku mau ganggu dia juga tidak bisa. Tenangkan dirimu. Suamimu di mana? Dia sembunyi di kampung. Buat apa sembunyi? Kalau aku hancur, semua ikut hancur. Ada masalah besar. Apa katamu? Chandra pergi ke rumah kakek Jaya. Cucu kakek Jaya pulang khusus dari kota Jingga. Dia bawa berapa orang? Katanya cuma dia sendiri. Waspada sekali. Sepertinya takut menarik perhatian kita. Kebetulan dia datang. Jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Kakekku bilang, anak ini sejak kecil kasihan. Setiap hari kerja, tapi tak dapat makan. Jadi, kakek sering diam-diam memberi makanan. Kakek suka padanya, selalu menganggapnya seperti cucu kandung. Dia memotret banyak foto. Ini, kalung bulan ini. Ini, aku tidak terlalu paham. Aku harus tanya kakek. Baik.
Kakekku bilang, kalung bulan ini sebenarnya milik gadis kecil ini. Lalu direbut oleh putrinya Lukman. Gadis kecil itu nangis lama sekali. Semuanya jadi masuk akal. Nyonya Mira, Yeni adalah putri kandung Anda. Kak Chandra, sepertinya kau sudah tahu semuanya. Dasar penipu. Minggir. Penipu? Kalau kau mati, aku tetap nona besar keluarga Tanadi. Teruskan. Sudah. Berhenti. Kak Chandra, wajah tampan seperti ini. Sayang sekali. Sebenarnya kau bisa menikahiku. Lalu kita hidup bahagia bersama. Tapi kau malah seperti ayahmu. Membantu Yeni si pembawa sial itu. Akhirnya kau mengaku. Kau yang bunuh ayahku. Benar, memang aku. Siapa suruh dia setuju kalian menikah? Lalu ibuku? Kenapa kau mencelakainya? Itu karena dia sial. Siapa suruh dia melihatku membunuh? Aku terpaksa menghabisi dia juga. Di mana Tuan Muda? Pak Chandra ke desa Cangga mengambil bukti. Dia menyuruhku menjagamu. Dia pergi sama siapa? Dia bilang, terlalu ramai target bisa curiga. Dia pergi sendirian. Dia bukan cuma mengambil bukti. Dia sengaja memancing Sylvie. Tidak bisa. Desa Cangga itu terpencil. Tuan Muda tidak kenal daerah sana. Fendi, cepat lapor polisi. Aku pergi cari Tuan Muda. Teruskan. Bunuh dia. Lempar ke jurang. Berhenti. Wanita rendahan ini datang menyerahkan diri. Bagus juga, akan kuantar kalian menjadi pasangan hantu di neraka. Sylvie, kau kira aku baru datang sendirian ya? Polisi! Jangan bergerak. Jongkok! Tangan di kepala. Tempat ini tersembunyi. Di mana kalian menemukannya? Ini pelacak yang kubeli. Lacak aku dengan ini. Pak Polisi, saya mau lapor. Kami sudah terima video langsung dari Tuan Chandra. Hanya saja, daerah Desa Cangga sangat kompleks. Banyak jalan kecil. Bu Yeni besar di sana. Dia siapkan beta. Aku antar pada kalian. Kalian tak bisa tangkap aku. Dia tunanganku. Kami suami istri. Ini hanya pertengkaran pasangan. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku punya bukti. Ada di dalam mobil. Akhirnya, kau mengaku kau yang bunuh ayahku. Benar, memang aku. Siapa suruh dia setuju kalian menikah? Lalu ibuku, kenapa kau menyakitinya? Itu karena dia sial. Siapa suruh dia melihatku membunuh? Bawa pergi. Jalan. Cepat jalan. Jalan. Ayo pergi. Ibu, Berhenti. ibu tolong aku. Yeni yang menjebakku. Ibu harus tolong aku. Ibu. Masih mau membohongiku? Aku sudah tahu semuanya. Kau hampir membuatku bunuh putri kandungku sendiri. Bukan seperti itu. Ibu, Jangan panggil aku ibu lagi. Aku bukan ibumu. Semua. Karena kau, Yola, jadi menderita begini. ibu tolong aku. Ibu, tolong aku. Ibu, Jalan. ibu, tolong. Ayo. Ibu harus selamatkan aku. Tuan Muda. Kau belum memberiku keluarga milik kita berdua. Kenapa kau tidur terus seperti ini? Tuan Muda, apa kau tahu? Sebenarnya, sejak pertama kali kau bawa aku pulang, saat itu hatiku sudah memilihmu. Tapi, aku menyukaimu, juga tidak berani maju. Hal yang kusukai tak pernah bisa kumiliki. Aku takut kalau aku maju, kau akan direbut orang lain. Tuan Muda, cepat sadar ya. Kasih aku kesempatan untuk mencintaimu. Kita bicara di luar saja. Jangan ganggu Tuan Muda. Yola, Jangan panggil aku Yola. Aku adalah Yeni. Yeni.
Ibu bersalah padamu. Niatmu itu aku sudah tahu. Jangan mencariku lagi. Yenny, kau tidak mau memaafkan ibu? Pergilah. Aku masih ada urusan. Yenny. Nyonya, tolong selamatkan Nona besar. Dia memanggil Anda ibu. Bi Ernie, Sylvia adalah putrimu. Kedepannya dia jangan panggil aku ibu lagi. Semua ini karena kalian serakah. Aku dan Yola bertengkar sampai begini. Nyonya, aku mohon, aku pantas mati. Nyonya, Sylvie seharian tidak makan dan minum. Kalau begini terus, dia bisa mati. Dia bisa mati? Nyawa putrimu berharga? Oh, nyawa Yola tidak berharga? Dulu waktu kalian menjebak dia, apa pernah memikirkannya? Nyonya, jangan. Kenapa kalian begitu jahat? Kenapa kalian tega melakukannya? Penjaga! Aku tidak mau melihatnya lagi. Nyonya. Bu Yani, data terbaru game Senjaya sudah keluar. Berkat dukungan dari grup Citra, tim kita jadi yang terlaris di Timur Tengah. Kapan bisa jadi nomor 1 di dunia? Dengan kecepatan saat ini, 24 jam lagi bisa menyamai posisi pertama. Bagus. Pantau terus. Kalau ada kabar, baru lapor padaku. Baik. Yani, data dari perusahaan untuk game Senjaya, sudah kau lihat? Harapan ayahnya Chandra sebentar lagi akan terwujud. Yani. Chandra, kalau kau tidak bangun, kau akan melewatkan momen jadi nomor 1. Yani, ibu lihat kau merawat Chandra sangat melelahkan. Ini sup yang ibu masak. Pergilah. Aku tidak mau bertemu siapapun. Bu Yani, lepaskan Sylvie ya. Menjauh dariku. Yani, kami merawatmu 18 tahun. Begini caramu membalas budi. Tak tahu terima kasih. Dulu kalian yang menjualku. Kalau mau perhitungan, ayo kita hitung tuntas. Kau, Ernie. Mengingat jasamu dulu, aku melepaskanmu. Tak kusangka kau terus mengganggu Yenny. Tidak, aku tidak begitu. Penjaga. Hajar dia habis-habisan. Nyonya, jangan Nyonya. Yenny, sekarang sudah malam. Kau pulang sendirian. Tidak aman. Gimana kalau kusuruh supir mengantarmu? Anda jangan pikirkan aku terus. Aku sudah banyak menderita, sulit dekat dengan Anda. Tapi Anda juga dibohongi. Jadi, aku tak bisa membenci Anda. Yani, Kita jangan memaksakan akhir bahagia. Pelan-pelan saja. Game Senjaya meluncurkan Kabur dari Lembah Dewa. Di dunia game, menarik perhatian luas. Menjadi game terpopuler di Timur Tengah dan negara Eropa. Berdasarkan pangsa pasar game, berada di posisi pertama. Tuan muda, kau masih tak mau sadar juga. Aku cuma sekretaris. Setiap hari urusi urusanmu. Chandra, kau tak bertanggung jawab. Perusahaanku bukankah milikmu juga? Nama perusahaan ini Senjaya. Bukan. Tuan muda, kau sudah bangun. Kau panggil aku apa tadi? Tuan muda, Kalimat sebelumnya. kau sudah bangun tuan muda. Kalimat sebelum itu. Chan! Aku tidak mau bercanda. Lain kali sebelum mati, ya diskusi dulu denganku. Kau khawatirkan aku. Kata siapa? Menurutku kau bodoh. Panggil orang saja suruh mereka hajar Lukman. Kenapa harus sendiri? Yani, kau pernah belajar hukum. Kalau bukti tidak cukup, mudah dibatalkan di pengadilan. Tapi kau hampir mati, tahu tidak? Belakangan, kau hanya terbaring. Aku terus menjagamu. Kalau kau tidak bangun, 평범한 모든 순간들이 캄캄한 영원 그 오랜 기다림 속으로 햇살처럼 네가 내렸다. semua ini perlu kau tanda tangani. Setelah keluar bahkan tidak diizinkan pulang. Katanya ada kejutan. Ini kejutannya? Pesanan klien naik puluhan kali lipat. Tidak mengejutkan? Klien ini paling penting.
Tanda tangan. Mereka tidak penting. Kaulah yang paling penting. Tuan muda, ini di kantor. Kau yang melarang aku pulang. Satu lagi, jangan panggil aku tuan muda. Lelah sekali. Lembur sampai malam. Aku tidak punya tenaga untuk mandi. Beban kerja ini. Bukannya Bu Yeni yang atur. Kalau bukan karena kau, kita bisa pulang tepat waktu. Baik, ini semua salahku. Kalau begitu, sebagai permintaan maaf, aku akan memandikanmu. Chandra, turunkan aku. Katanya tidak punya tenaga untuk mandi. Game baru, bernama Buah Mania. Dalam Buah Mania, menggunakan semangka, pisang, jeruk, dan buah-buahan seperti stroberi. Desain halamannya segar dan imut. Fokus utamanya pengguna wanita. Tunda rapat. Kau tidak apa-apa. Aku antar ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Mungkin belakangan aku salah makan. Perutku jadi tidak nyaman. Baiknya periksa ke rumah sakit saja. Ayo. Sebentar lagi ada klien. Aku istirahat saja. Jangan khawatir. Baik. Ayo pergi. Dokter Carles, tahanan ini minum racun. Perlu penanganan. Cepat-cepat, dorong masuk. Sudah baik kan? Benar-benar sudah baik. Cepat sana pergi dinas. Pak Chandra, kita harus berangkat. 언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴에 하고 멈춘 지 시간 속에 Tunggu aku kembali. Kita akan foto pernikahan. Aku pergi. 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠 Perawat, biarkan aku lihat putriku sebentar. Aku mohon. Coba pikir, kau juga punya orang tua? Mengertilah sedikit perasaan orang tua. Jangan menyulitkanku. Rumah sakit punya peraturan. Kalau kau buat keributan, aku akan panggil orang. Jangan panggil orang. Aku pergi. Seseorang, pasien ranjang nomor 4 menghilang. Chandra, kau akan jadi ayah. Pembawa sial benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Ku dengar kau ke rumah sakit. Aku langsung ke sini. Ku dengar. Kau hamil. Aku akan jadi nenek. Yeni wanita hina. Dia ternyata hamil. Kenapa aku merasa ada yang mengawasiku? Yeni, ada apa? Tidak apa-apa. Kau pulang dulu saja. Ku dengar Chandra lagi pergi dinas. Sekarang kau hamil. Sendirian saja. Gimana kalau ibu yang merawatmu? Aku bisa jaga diri. Lagi pula di rumah ada asisten rumah tangga. Yeni, Akulah nona besar keluarga Tanadi. Semua ini akan kurebut kembali. Sekarang aku pesan tiket pulang. Bayinya masih di perut, tidak kemana-mana. Kau lanjutkan rapat dulu. Yeni, mulai besok, jangan kerja lagi. Bayi baru 40 hari kau sudah larang aku bekerja. Aku ini hamil, bukan cacat. Chandra, sepertinya ada telepon masuk. Baik. Tambahkan staf keamanan di rumah. Penjagaan bergilir 24 jam. Sylvie kabur. Jangan sampai dia mendekati Yeni. Nyonya, Anda sudah sadar? Pembawa sial. Aku ikat calon ibu mertuamu di atas tumpukan jerami. Di sekitarnya sudah disirami bensin. Sylvie? Benar, ini aku. Sekarang bawa 100 miliar. Kalau tidak, akan kubakar wanita tua ini. 100 miliar? Beri aku waktu sebentar. Akan ku cari cara. Kau mau apa?
Uangnya ada di Chandra. Kalau aku minta padanya, dia pasti curiga. Kau tidak mau dia tahu kan? Kalau begitu, ku beri waktu 1 hari. Besok malam kalau kau tidak ada, wanita tua ini akan kubakar jadi abu. Rupanya nenek tua ini cukup penting bagimu. Belum sampai waktu yang disepakati, kau sudah datang? Buka. Cuma segini uangnya? Waktu aku masih nona besar, aku tidak sudi melihatnya. Beraninya kau membohongiku. Aku tidak akan biarkan kau menyakiti Yola lagi. Sekarang, cepat telepon pembawa sial itu. Suruh dia ke sini. Aku tidak mau. Kau tergila-gila pada pembawa sial itu. Kalau kau tidak mau, gantikan dia mati saja. Sudah putuskan? Mau mati? Telepon sekarang. Sekalipun kau membunuhku, aku tetap tidak akan meneleponnya. Kau begitu membela Yeni si pembawa sial itu. Dia sampai sekarang tidak mau mengakuimu. Dasar orang hina. Semua ini karena kau. Kau yang menipuku. Membuatku salah paham pada Yeni. Sylvie, kau terlalu jahat. Semua ini sudah kuselidiki tuntas. Sejak kecil, kau terus menyakiti Yeni. Kenapa kau lakukan ini? Jangan menghindar. Sudah kau selidiki? Tapi apa kau tahu juga waktu dia kecil? Didorong ke dalam sumur dan nangis semalaman, aku yang mendorongnya. Apa kau tahu juga? Dia dijual ke bujangan tua untuk dijadikan istri? Itu pun adalah ide dariku. Sylvie, aku tidak akan memaafkanmu. Apa kau hari ini bisa keluar hidup-hidup? Itu tergantung aku memaafkanmu atau tidak. Dulu, kau yang lihat luka di lenganku dan menghabisi pembawa sial itu. Aku bukan manusia. Lalu kau apa? Dan tangan kanan pembawa sial itu tangan seorang pemain biola. Sayang sekali. Dulu kau Dia menyaksikan sendiri aku hancurkan tangannya. Semua salahku. Aku yang buta. Mempercayaimu. Membahayakan Yeniku. Kalau begitu, tegaslah. Kalau aku jadi kau, aku akan mati. Aku akan mati. Bahkan kalau aku mati, aku akan membawamu mati bersama. Sialan, beraninya kau menciciku. Kau mau mati? Matilah sekarang. Sylvie, uangmu sudah kubawa. Yeni, cepat pergi, jangan mendekat. Aku tak bisa diam saja melihat. Kau mati menggantikanku. Chandra, Yeni, soal Sylvie menculik Nyonya Fanny, aku sudah tahu. Jangan khawatir. Chandra, terima kasih mengizinkanku menyadap telepon Yeni. Aku tahu, kalau Yeni tahu hal ini, pasti membenciku mati-matian. Tapi sebagai ibu, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan Yeni. Aku berutang padanya banyak sekali. Begitu aku tahu, Sylvie menculik Nyonya Fanny dan mengancam Yeni, aku sudah bertekad tidak membiarkan Yeni celaka. Aku sudah suruh sekretaris dan pengacara hitung aset. Harta keluarga Tanadi juga sedang dihitung kepala rumah tangga. Semua ini adalah tabungan bertahun-tahun yang kukumpulkan untuknya. Aku gantikan Yeni menemui Sylvie. Kalau terjadi sesuatu padaku, kuserahkan Yeni padamu. kalau Sylvie tahu, nyawanya bisa melayang. Chandra, aku tak bisa diam saja melihatnya tewas. Uangnya semua di sini. Hitunglah. Sudah kubilang, jangan anggap ucapanku seperti angin lalu. Uang ini tidak berguna. Lalu apa ini berguna? Cepat pergi, Bibi Fannymu.
Kau tidak senaif itu. Berpikir bisa bawa mereka pergi, kan? Lihat, di sini penuh bensin. Begitu kujatuhkan, nyawa kalian akan lenyap. Sylvie, tenanglah sedikit. Ini dendam antara kita. Jangan lukai orang tak bersalah. Sylvie, kumohon jangan emosi. Lepaskan mereka. Lepaskan Yeni. Aku bisa mati menggantikannya. Ucapanmu menyentuh hatiku. Kalian yang hancurkan aku. Aku mau mati bersama kalian. Sylvie, kalau kau menyakiti kami, Chandra tidak akan memaafkanmu. Lagi pula Chandra sudah tidak memaafkanku. Makanya, kita sama-sama mati saja. Tidak. Cari mati kau. Sylvie, Lepaskan Yeni. Bunuh ayam saja tidak berani. Buat apa pegang pisau? Minggir. demi putriku, ku berani lakukan apapun. Jangan paksa aku. Lebih cepat lagi. Kali ini, Ayo mati bersama. Cepat, di sini. Yeni. Ibu. Mau pergi. Ibu. Bangun, Ibu. Aku akan panggil dokter. Putriku, akhirnya aman. Ibu. Ibu. Yola, akhirnya kau mau memanggilku ibu. Aku bukan ibu yang baik. Aku gagal melindungimu. Bahkan membuatmu menderita bertahun-tahun. Ibu, ini bukan salah ibu. Jangan mati. Jangan tinggalkan aku lagi. Yola, ibu minta maaf padamu. Aku tidak ada. Penyesalan lagi. Ibu. Ibu. Dokter. Dokter. Ibu. Di sini banyak CCTV. Pelakunya juga bawa sumber api. Misi penyelamatan mungkin akan sulit. Nona Yeni kalau nekat masuk, bisa bahaya. Gimana kalau kami yang masuk dulu? Aku pulang dulu, tenangkan Yeni. Postur tubuh Nona Yeni terlalu remping. Petugas kami tidak ada yang mirip dengannya. Gimana kalau kita cari lagi? Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Aku tak boleh biarkan Yeni mengambil risiko. Posturku mirip dengannya. Aku akan menggantikannya sebelum dia datang. Chandra. Jadi, kau dan ibu menyadap ponselku dan tahu rencana Sylvie yang mau culik Nyonya Fanny. Maaf Yeni. Ini demi keselamatanmu. Aku khawatir Sylvie akan menyakitimu. Tak perlu dicek. Teknologi tinggi seperti ini tidak akan bisa dilacak. Berarti aku kehilangan privasi? Tidak. Aku mau ganti ponsel. Ibu, kau sudah bangun? Sayang, kapan kau bisa luangkan waktu? Temani aku foto pernikahan? Sekarang lagi banyak klien. Aku kewalahan. Gimana kalau acara pernikahan kita tanpa foto pengantin? Boleh tidak? Kau bicara dengan siapa? Boleh ya, Chandra? Nama Chandra ini sudah bosan aku dengarnya.
Boleh tidak, sayang? Tidak boleh. Kau? Hati-hati. Kau sedang hamil. Sudahlah, jangan foto lagi. 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러 Beautiful my love, beautiful your heart. Aku menyuruhmu foto suasana kerja yang menyenangkan. Kau cuma foto ini. Lihatlah, Anda tampan. Istri Anda juga cantik. Ini bukannya bagus? Foto waktu aku manjakan dia, merawat dia. Dia yang manja padaku. Tidak bisa lepas dariku. Kayak gitu. Aku manja? Aku tidak bisa lepas darimu? Aku yang tak bisa lepas darimu. Aku bisa mandiri. Oke? Sayang, kau benar-benar cantik. Kau menyuruhku pakai seragam kampus buat apa? Aneh sekali. Aku mau foto dari seragam sampai gaun pengantin. Abadikan semua tahun-tahun kita bersama. Terima kasih. Aku lelah sekali, Chandra. Katanya cuma foto momen-momen yang berarti. Tapi saat bersamamu, menikmati bunga, bermain biola, semuanya berarti bagiku. Tidak perlu 10.000 foto juga. Bersamamu, foto, sebanyak apapun, masih kurang. Putrimu sudah di penjara. Kau masih sempat minum. Cepat balas dendam untuknya. Dia saja tidak mengakui aku sebagai ayah. Apa urusannya denganku? Ini 200 juta. Oh, gampang. Katakan, harus gimana? Apa? Membunuh bisa dipenjara. Aku tidak mau. Itu putri kita. Kau tidak kasihan. Dia cuma anak yang tak berguna. Tidak bisa meneruskan keturunanku. Aku tidak peduli. Waktu dia jadi nona besar, dia menyuruhku ke sana kemari seperti memerintah anjing. Manfaatkanku untuk melawan Yeni. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak mau. Kalau di penjara, aku yang masuk. Ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Makan lebih banyak? Gimana? Enak tidak? Ibu baru pulang. Tidak perlu masak sendiri. Bertahun-tahun ini, ibu tak pernah melakukan apapun untukmu. Sekarang, kau bisa makan masakan ibu? Ibu sangat senang. Kalau ibu menangis lagi, dia akan menangis lagi. Ayo, makan lebih banyak. Ayo ibu juga. Sayang, ibu jadi cengeng lagi. Ayah harus gimana? Siapa bilang aku nangis? Aku tidak menangis. Aku hanya merasa ini luar biasa. Sekarang aku punya ibu. Dan punya keluarga. Ada ibu berarti ada keluarga? Jadi, selama ini aku ini bukan keluarga? Chandra, kenapa kau selalu cemburu? Kau tahu bukan itu maksudku. Panggil aku sayang. Aku tidak akan cemburu. Aku tidak mau. Biar kau cemburu. Aku agak haus. Baik, aku ambilkan air. Aku pukul Yeni sampai pingsan. Kau bawa mobilnya ke sini? Baik. Pergilah. Mati kau. Lepaskan aku. Aku cuma merindukan Yola.
Aku mau lihat saja. Kalian juga rindu Bi Ernie, kan? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Suamiku. Cepat selamatkan aku. Kau terlihat seperti sudah siap. Tidak juga. Tadi malam, Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak Chandra, orang ini mencurigakan. Lepaskan aku. Pak Chandra, aku datang untuk beritahu Anda. Ernie, si perempuan gila itu. Dia mau bunuh si pembawa sial. Bukan. Maksud saya, tunangan Anda. katakan sejujurnya. Soal ini, aku sudah jelaskan pada Anda. Tepatnya besok. Apa Anda bisa memberi saya sedikit imbalan uang? Ernie selalu mengancam keselamatan Yenny. Lebih baik selesaikan sekaligus. Ini 400 juta. Awasi Ernie dengan ketat. Terima kasih, Pak Chandra. Saya pastikan mereka tidak menyakiti tunangan Anda. Anda jangan khawatir. Kau kasih uang ke Lukman. Dia itu tidak pernah puas. Gimana kalau nanti dia minta lagi? Tidak akan ada nanti. Chandra ini memang murah hati. Sekali kasih langsung 400 juta. Lukman, kita ini suami istri, beraninya mengkhianatiku. Kurang ajar. Kau mau apa? Aku tebas kau. Kurang ajar. Kau gila ya? Berhenti. Aku tebas kau. Jangan lari. Diam di situ. Jangan lari. Berhenti. Jangan desak aku lagi. Aku tebas kau. Mati saja bersama. Kenapa aku sial sekali? Menikahi pria sepertimu? Daftar tamu pesta lusa sudah dikonfirmasi. Akhirnya selesai juga. Istriku sayang, kau sudah kerja keras. Chandra, aku mau ke rumah sakit menengok Nyonya lagi. Tanya kondisinya pada dokter. Baik, Chandra, Nyonya sudah sadar. kenapa ibuku sadar malah menghubungimu? Bukan aku. Putraku sangat tampan. Tampan sekali. 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life, beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life, beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love